Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Poro sedulur subscriber di channel Dimas Ali Satria. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu senantiasa memberikan karunia kepada kita semua, terutama karunia hidup yang sehat, sehingga dengan kesehatan ini kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, baik bekerja dalam segala bidang maupun berkarya dalam keilmuan, berkarya dalam teknologi dan lain sebagainya. Sedulur, tentunya kita ini hamba Allah yang dhaif, yang lemah, sehingga kita perlu selalu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan segala upaya dan usaha kita, terutama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, minta sehat, minta keselamatan, minta dipanjangkan umurnya, minta keberkahan dalam hidup, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sedulur subscriber di channel Dimas Ali Satria, alhamdulillah dengan izin dan kuasa Allah kita tentunya bertemu kembali, berjumpa kembali dengan para sedulur yang saya hormati dan saya banggakan. Dengan insya Allah kali ini saya akan mempraktekkan membuat air pengobatan. Jadi mempraktekkan pengobatan dengan media air putih dalam ilmu kasepuhan Sabda Wali. Tentunya para sedulur yang saya hormati dan saya banggakan, sudah mungkin ada yang sudah melihat atau menonton video saya sebelumnya ya, yang berjudul Ilmu Kasepuhan Sabda Wali, yang mana di dalam ilmu Kasepuhan Sabda Wali tersebut yang pertama itu ya menjelaskan tentang pembelajaran ilmu Kasepuhan Sabda Wali. Nah, di situ ada tata cara pembelajaran ilmu Sabda Wali, Kasepuhan Sabda Wali. Ya, mungkin
yang sudah menonton, terima kasih ya. Dan inilah video lanjutannya. Dan yang belum menonton, maka silakan diklik channel Dimas Ali Satria. Ya, saya akan mempraktekkan pengobatan. Bagaimanapun pengobatan itu berbagai macam, ada banyak cara. Ya, ada pengobatan istilahnya menurut medis kedokteran ya. Seperti di puskesmas, di rumah sakit itu kan ya, teknologi ilmu kedokteran. Ada juga pengobatan secara alternatif juga ya, yang mana para tabib ya itu juga mempraktekkan atau istilahnya menampilkan pengobatan-pengobatan ala ketabiban ya. Dan juga banyak sekali cara-cara pengobatan yang sudah beredar untuk mengobati segala macam penyakit. Ya, tentu kalau penyakit ilmu kedokteran tentu sifatnya medis. Nah, tetapi ilmu-ilmu pengobatan-pengobatan lain ya itu ada yang sifatnya medis dan non medis. Seperti saya di sini ya, ilmu kasepuhan Sabda Wali itu sifatnya penyakitnya medis dan non medis. Artinya bisa mengobati segala macam penyakit medis, juga bisa non medis. Ya. Medis itu artinya fisik. Penyakit-penyakit yang kelihatan, yang tampak oleh mata kita. Ya, di luarnya atau yang di dalam juga yang tampak oleh komputer, oleh ilmu kedokteran. Ya. Itu medis. Ya, seperti yang jelas sakit luka itu kan ya kelihatan, sakit jantung kelihatan ya, sakit paru-paru juga kelihatan, batuk, pilek dan sebagainya itu kelihatan. Tetapi ada penyakit yang non medis, yang bukan medis, tentu ini sifatnya tidak kelihatan alias gaib. Nah, ini penyakit medis ini bisanya dilihat dari kacamata batin. Ya, mata batin, penerawangan atau minimal pendeteksian secara energi keilmuan ya, radar gaib melalui misalnya tangan ya dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit non medis ya, non medis. Nah, ini kerjaan siapa ini penyakit non medis ini? Ya tentu kerjaan bangsa gaib ya, yang menyerang kepada yang dituju. Ya. Non medis juga nanti bisa jadi medis ya itu. Jadi kalau lama-lama jadi medis juga ya. Inilah insya Allah ilmu kasepuhan Sabda Wali dalam khasiatnya pengobatan segala macam penyakit, termasuk penyakit medis dan medis. Tetapi saya akan mengkhususkan kali ini pengobatan melalui media yang paling murah lah ya, istilahnya paling murah, gampang dicari, murah meriah. Inilah air putih ya. Air putih banyak ya, silakan, yang penting air putih ya, bisa air putih, air mineral ya, bisa air mineral, bisa juga air gentong. Air gentong artinya air, apakah itu air ledeng ya, air gentong tuh ya, ada macam-macam, air hujan kan di dalamnya ya. Ya nanti digodok dulu lah ya, direbus ya, memang paling bagus jangan direbus ya, yang paling bagus jangan direbus, masih murni ya, istilahnya masih murni ya. Ya, kemudian bisa juga air zam-zam, bisa, yaitu air zam-zam bagus malah ya. Air zam-zam minimal air putih yang biasa sedulur sekalian itu tampak sehari-hari untuk minum ya. Kemudian juga bisa nanti yang air yang
keren ya, air zam-zam ya, air zam-zam itu ya. Kemudian juga boleh air lain seperti air kelapa ya dan lain sebagainya. Yang penting bentuknya air, tapi yang umum adalah medianya air putih yang paling mudah ya. Air putih yang sudah di hadapan saya ini contohnya ya, air mineral ya. Silakan model apa saja air mineralnya ya, produk mana saja ya, silakan bisa digunakan ya para sedulur. Nah, bagaimana air ini digunakan untuk media pengobatan? Tentu saya akan mempraktekkan pengobatan dengan media air ini dengan cara mengasma. Mengasma artinya membaca kunci amalan utama ya, kunci amalan utama ilmu kasepuhan sabda wali ya. Setelah niat nanti akan saya masukkan ya energinya ya melalui pembacaan ya asma ilmu kasepuhan sabda wali ini yang akan saya masukkan ke dalam air putih ini. Nanti kalau sudah demikian ya, nanti air ini bisa untuk diminum, bisa diminum oleh pasien, orang sakit ya, bisa diborehkan ya, bisa dilulurkan, bisa juga untuk mandi ya, itu silakan, karena ini untuk segala macam penyakit, bahkan istilahnya untuk bisa menetralisir segala macam bentuk energi negatif, aura negatif jelek yang ada pada tubuh kita, yang ada pada tubuh para pasien sedulur, barangkali punya pasien ya, itu nanti bisa dinetralisir. Yang penting niatnya ya, niat kita tentu ya, tentu ini semuanya kekuatannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ingat para sedulur, yang namanya mengobati ya, mengobati penyakit itu bukan klaim kita bahwa sekali kita mengobati pasien sembuh ya, itu kuasanya Allah ya, haknya Allah. Ibaratnya yang memberikan kekuatan penyembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa memberikan pengobatan, bukan penyembuhan ya. Pengobatan apa maksudnya? Jadi di sini jangan mengatakan penyembuhan ya, pengobatan. Kalau penyembuhan ini kurang tepat ya, saya kira kurang tepat, karena nanti kata dasarnya sembuh. Sembuh itu Allah yang memberikan sembuhan ya. Jadi ketika sudah pengobatan nanti baru kata sembuh, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kesembuhan juga, sembuhnya penyakit itu tidak langsung sekonyong-konyong sembuh itu ya istilahnya. Ada yang ya bisa, ada yang langsung, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, bahkan tidak sembuh sama sekali. Itu haknya Allah. Baiklah, akan saya mulai saja bagaimanakah caranya ya membuat air pengobatan dengan ilmu kasepuhan sabda wali melalui media air putih yang sudah saya sediakan ini. Jadi barangkali yang para sedulur yang sudah mengambil program ilmu kasepuhan sabda wali ini ya, insya Allah mudah-mudahan ya bisa sedikit untuk sebagai rujukan ya, sebagai saling istilahnya pengetahuan lah ya, karena mungkin setiap manusia mungkin bisa beda-beda caranya, bisa beda-beda ya, bagaimana caranya juga bisa beda-beda ya, cara pengobatan air juga beda-beda ini ya. Setiap para spiritualis ya, supranaturalis ya, ahli ilmu hikmah itu beda-beda nanti ini cara memberikan cara membuat air pengobatan ini ya. Ada yang biasa saja begini ya, ya tidak dibuka itu kan, tutupnya tidak dibuka kan ini. Ada juga yang dibuka, memasukkan napas ke dalam air ya, itu ya. Saya memilih yang dibuka ya, ya saya memilih yang dibuka ya, ini ya akan saya buka
airnya ya. Nih. Ini tadi masih tertutup. Ya masih kuat ya. Saya buka saja. Oh. Ini airnya. Oh. Ini air ini akan saya masukkan energi pengobatan ilmu kesembuhan sabda wali dengan mengasma air ini ya, dengan doa atau kunci amalan utama ilmu sabda wali yang super pendek itu. Nanti para sedulur bukan di botol saja ya, nanti bisa di apa namanya, di gelas itu kan. Nih gelas nih ya, bisa di gelas ya, bisa di botol, bisa di gelas ya. Ini akan saya praktekkan di botol dulu ya, nanti saya praktekkan juga di gelasnya. Silakan dikondisikan saja ya, airnya dikondisikan. Nah ini sedulur, nanti saya mempraktekkan pengasmaan air ini ya untuk pengobatan segala macam penyakit. Jangan dibuka tutupnya ya, tutup botolnya, dari airnya kelihatan ya. Tetapi ingat, ada juga yang tidak ditutup, memang lebih praktis ya. Kalau memang banyak sekali ya, itu bisa. Yang penting niat kita untuk memasukkan air itu, memasukkan energinya ya, niat ya. Kalau gaib itu ya bisa kemana saja ya, tidak apa istilahnya, tidak terkunci atau tidak oleh ruang dan waktu ya, bebas ya. Baik, saya akan coba ya, akan saya praktekkan ilmu kesepuhan sabda wali dengan khasiat pengobatan segala macam penyakit medis dan non medis melalui media air putih yang sudah saya pegang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Ini poros dulur ya. Nanti yang sudah belajar, yang sudah mengambil program ilmu kesepuhan sabda wali, bisa dilihat di kitab panduannya ya. Yang pertama itu ada pengobatan dengan media air ya, media air putih. Nanti itu setelah membaca kunci penggunaan, terus membaca kunci utama ya, kunci asmanya sebanyak 33 kali ya, 33 kali. Nanti setelah selesai tiupkan ya. Jadi urutannya, ketika kita akan membuat air pengobatan ini dengan mengasma tadi, pertama-tama adalah membaca kunci penggunaan ilmu kesepuhan sabda wali yang pendek itu ya. Ya, satu kalimat set ya, untuk mengobati segala penyakit, atau untuk membuat ya, istilahnya untuk membuat air pengobatan ya, untuk mengobati misalnya disebut boleh penyakit batuk, pilek ya, istilahnya sakit kepala dan segala macam penyakit medis dan non medis. Itu setelah itu baca kunci utamanya ya, yang satu kata itu ya. Setelah baca 33 kali, sejumlah 33 kali ya, maka masih tahan napas, maka tiupkan. Ini sebaiknya tahan napas ya. Nah, untuk apa sih tahan napas itu? Apakah tidak boleh dengan tidak tahan napas? Boleh ya, dalam ilmu hikmah tahan napas dengan tahan napas ada beda. Kalau tahan napas itu lebih menguatkan power ya, menguatkan power keilmuan.
Ingat niupnya jangan begini. Jangan begini. Itu namanya seperti niup lilin ulang tahun itu mah ya. Tetapi niupnya istilahnya agak ini. Nah ya, istilahnya seperti itu ya, niupnya ya. Mungkin itu saja para sedulur subscriber di channel Dimas Ali Satria. Semoga para sedulur ya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan ya, kesuksesan dalam segala bidang, dan tentu umur panjang ya, untuk agar kita bisa, agar para sedulur ya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia ini, agar nanti insya Allah suatu saat kalau sudah tidak ada di dunia bisa bahagia juga. Akhirnya semoga para sedulur seperti Mas Ali Satria bisa berbahagia di dunia dan di akhirat tentunya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.